Mendapatkan penghasilan dari YouTube merupakan impian dari setiap YouTuber pemula, namun sayangnya banyak yang gagal karena kurangnya ilmu dan pengetahuan seputar dunia YouTube. Pada video ini akan saya jelaskan langkah demi langkah untuk jadi YouTuber pemula mulai dari peraturan YouTube sampai pengajuan monetisasi. Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Di video kali ini akan saya jelaskan cara jadi YouTuber pemula. Yang pertama ialah memahami dan mempelajari peraturan YouTube. Banyak sekali peraturan yang dibuat oleh YouTube yang bertujuan untuk menciptakan platform yang nyaman bagi semua pihak, yaitu YouTube itu sendiri, kita sebagai konten kreator, perusahaan pemasang iklan, dan juga penonton. Banyak dari YouTuber yang belum memahami peraturan ini sudah main tancap gas. Membuat konten sebanyak-banyaknya, sudah capek-capek mengejar persyaratan 1000 sub dan 4000 jam tayang, ternyata channelnya tidak disetujui monetisasi karena melanggar peraturan. Oleh karena itu kita harus memahami pelanggaran peraturan apa saja yang menyebabkan gagal monetisasi. Cara menjadi YouTuber yang kedua, mencari ide konten YouTube. Idealnya konten yang kita buat sesuai dengan hobi, skill, dan kemampuan yang kita miliki, karena YouTube itu jangka panjang 5 hingga 10 tahun ke depan. Kita harus mampu secara konsisten membuat konten. Jika tidak enjoy dengan ide konten yang kita buat, dampaknya akan kesulitan membuat konten sehingga channel sulit berkembang. Ada banyak ide konten yang bisa dipilih, baik yang harus menampilkan wajah ataupun yang tidak menampilkan wajah. Jika kita kurang pede berbicara di depan kamera, ide konten yang sudah dipilih inilah yang nantinya akan menjadi fokus tema channel kita. Untuk channel baru yang belum punya banyak subscriber, untuk kita para YouTuber pemula untuk fokus pada satu tema konten saja, channel baru yang membuat konten campur-campur akan lebih sulit mendapatkan view dan subscriber dibandingkan yang fokus pada satu tema channel saja. Dan cara menjadi YouTuber yang ketiga adalah dengan riset kata kunci. Tentunya kita sadari sebagai YouTuber pemula bahwa persaingan di YouTube sudah sangat ketat. Channel baru seperti kita akan sangat sulit mendapatkan view jika tanpa strategi. Pastinya YouTube akan merekomendasikan channel-channel yang sudah besar. Berbeda halnya jika kita menggunakan strategi, yaitu membuat konten yang sering dicari penonton namun persaingannya masih sedikit, artinya masih sedikit konten kreator yang membahas topik tersebut. Inilah gunanya kita riset kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering diketikkan penonton di kolom search saat ingin menonton video tertentu di YouTube. Dengan membuat konten yang persaingannya masih rendah, akan besar kemungkinan video kita mendapat banyak view. Nanti ketika channel kita sudah mendapatkan banyak subscriber, tidak perlu menggunakan kata kunci lagi, karena video apapun yang diupload pasti akan ditonton oleh subscriber kita. Cara menjadi YouTuber yang keempat adalah membuat channel YouTube. Ada banyak hal yang harus disetting saat membuat channel, di antaranya foto profil, gambar banner, upload default, deskripsi channel. Jika ada dari sobat yang belum paham cara mengisi deskripsi channel, bisa tonton video ini. Dan kata kunci channel, saat menulis deskripsi dan kata kunci channel, akan lebih mudah jika sebelumnya kita riset kata kunci. Cara menjadi YouTuber yang kelima adalah membuat konten. Untuk memudahkan kita di dalam pembuatan konten, buat naskah terlebih dahulu. Berisi urutan jalan cerita konten, mulai dari hook atau pancingan, intro, isi konten, call to action, end screen atau layar akhir. Dengan pembuatan naskah konten yang baik akan memudahkan penonton memahami isi konten dengan baik. Setelah itu bisa dilanjut dengan rekaman video sesuai naskah yang sudah kita tulis. Untuk beberapa jenis konten tertentu seperti gaming dan mancing, urutannya bisa dibalik. Proses rekaman terlebih dahulu, baru setelah itu membuat naskah konten yang menarik berdasarkan rekaman video yang ada. Cara menjadi YouTuber pemula yang kelima adalah melakukan proses editing video, antara lain membuang bagian-bagian video yang tidak penting dan membosankan penonton, menambahkan video pelengkap biar menarik, menambahkan tag tulisan, dan menambahkan musik background, sesuai kebutuhan. Tujuan proses editing video adalah untuk menarik minat penonton agar mau menonton video kita sampai selesai atau mendekati selesai, atau seberapa tinggi retensi penontonnya. Semakin tinggi retensi penonton, maka YouTube semakin merekomendasikan video kita ke lebih banyak orang lagi, dan merupakan salah satu faktor penting agar channel bisa berkembang. Cara menjadi YouTuber pemula yang ketujuh adalah membuat desain thumbnail. Thumbnail adalah gambar yang mewakili video kita, dan pertama kali dilihat oleh penonton. Semakin menarik desain thumbnail, maka semakin memperbesar kemungkinan video kita diklik.
Sebagus apapun konten yang kita buat, jika gambar thumbnail ini tidak menarik, maka video akan sulit mendapatkan view. Pada beranda YouTube gambar thumbnail video kita akan bersaing dengan ratusan gambar thumbnail dari channel lain untuk mendapatkan klik dari penonton atau seberapa tinggi rasio klik tayangnya. Semakin tinggi rasio klik tayang, memperbesar kemungkinan YouTube mau merekomendasikan video kita ke lebih banyak orang lagi. Cara jadi YouTuber pemula yang ke-8 adalah mengupload video ke YouTube. Yang perlu disetting antara lain adalah penulisan judul dan deskripsi video, upload thumbnail yang sudah kita desain sebelumnya, serta pemasangan endscreen atau layar akhir. Judul yang baik selain mengandung kata kunci sesuai riset juga harus mampu menarik perhatian penonton. Kata kunci yang tertulis di judul dan deskripsi juga membantu YouTube memahami isi video kita, sehingga bisa mempromosikan video kita ke penonton yang tepat sesuai dengan minatnya, sehingga optimasi yang kita lakukan saat upload memberikan pengaruh yang besar terhadap performa video kita. Upload video ke YouTube ini harus kita lakukan secara konsisten sesuai dengan waktu dan kemampuan yang kita miliki. Bisa ditentukan jadwal upload, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, hingga upload setiap hari. Jika video yang diupload baru sedikit masih sulit mendapatkan view, semakin banyak video dengan tema yang sama sudah diupload ke channel, maka semakin memperbesar kemungkinan channel kita berkembang dan mendapatkan banyak view. Sebagian penonton ini, jika cocok dan terpuaskan dengan konten yang kita buat biasanya, akan subscribe ke channel kita. Cara jadi YouTuber pemula yang ke-9 adalah memahami data analitik, antara lain seberapa tinggi rasio klik tayang dan retensi penonton yang didapatkan setiap video. Jika rasio klik tayang rendah maka kita bisa meningkatkan desain thumbnail, dan juga cara penulisan judul video. Jika retensi penonton rendah kita bisa meningkatkan teknik pembuatan video, dan kualitas editing video, sehingga dengan memahami data analitik dan melakukan perbaikan terus-menerus, akan membantu perkembangan channel kita tambah pesat lagi. Cara jadi YouTuber pemula yang ke-10, yaitu pengajuan monetisasi, yaitu jika channel kita sudah mencapai syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Banyak YouTuber yang gagal di tahap ini karena tidak sadar telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan YouTube. Sebaliknya jika YouTuber pemula mengikuti panduan pada video ini maka akan memudahkan diterima oleh YouTube saat pengajuan monetisasi. Setelah disetujui maka kita bisa mulai memasang iklan di seluruh video pada channel kita dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. 10 cara jadi YouTuber pemula ini, tujuan akhirnya agar channel kita bisa berkembang, dan bisa dimonetisasi dengan lancar. Jika ingin memahami 20 peraturan YouTube bisa klik video ini. Sekian video dari Anom Tutorial. Salam YouTuber pemula.